Kasus hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 pada April 2021 bukan hanya tragedi besar, tapi juga menjadi salah satu operasi pencarian paling kompleks dalam sejarah Indonesia. Banyak orang tahu bahwa kapal ini tenggelam, tapi sedikit yang benar-benar memahami detik-detik terakhirnya, apa yang sebenarnya terjadi di bawah laut, dan kenapa bangkainya ditemukan terbelah menjadi 3 bagian di kedalaman 838 meter. Hari ini, kita buka kembali kronologi lengkapnya dengan sudut pandang teknis dan misteri yang sampai sekarang masih dipertanyakan para ahli. Pagi itu, 21 April 2021, KRI Nanggala sedang bersiap latihan penembakan torpedo SUT di perairan Bali. Kapal ini bukan kapal baru, dibangun tahun 1977 dan diremajakan tahun 2012. Meski sudah tua, Nanggala masih dianggap laik laut. Ada 53 awak kapal yang semuanya berpengalaman. Pada jam 2.30 dini hari, Nanggala meminta izin menyelam untuk persiapan penembakan torpedo SUT. Semua sistem awalnya dilaporkan normal, tapi 13 menit setelah izin menyelam diberikan, kontak hilang. Pukul 3 pagi, komunikasi terakhir diterima. Setelah itu, tidak ada sinyal, tidak ada pesan darurat, tidak ada data otomatis, kosong. Dan satu hal yang membuat penyelam dan analis kebingungan adalah ini. Jika terjadi masalah besar, seharusnya Nanggala masih sempat mengirimkan emergency blow atau minimal sinyal distress. Tapi tidak ada apa-apa. Ini menjadi tanda pertama bahwa kemungkinan besar kapal mengalami blackout total. Begitu kontak hilang, operasi pencarian langsung dilakukan. Masalahnya, Bali Utara punya arus kuat, topografi curam, dan kedalaman bervariasi tajam. Untuk kamu yang belum tahu, mencari kapal selam di laut dalam itu seperti mencari jarum di padang pasir saat pasirnya terus bergerak. Indonesia mengerahkan kapal perang, sonar, helikopter, hingga bantuan dari Singapura, Australia, dan Amerika Serikat. Tetap saja, tidak ada jejak selama lebih dari 48 jam. Hari ketiga, tim menemukan serpihan, botol pelumas torpedo, spons tabung pendingin, potongan pipa, pembungkus periskop, sajadah milik kru. Barang-barang ini tidak mungkin keluar, kecuali ada tekanan ekstrim atau kerusakan internal. Dan di titik ini, para ahli yakin, kapal bukan sekadar tenggelam, ada sesuatu yang membuatnya hancur. Baru pada hari kelima, kapal survei Singapura MV Swift Rescue menemukan Nanggala menggunakan sonar canggih. Kapal itu berada di kedalaman 838 meter, terbagi menjadi 3 bagian besar dengan puing-puing tersebar di sekitarnya. Untuk gambaran, KRI Nanggala hanya dirancang menyelam sampai 300 meter. Artinya, di 800 meter, tekanannya lebih dari 8.000 kilopascal, cukup untuk menghancurkan baja tebal dalam beberapa detik. Banyak ahli percaya Nanggala mengalami mati listrik total setelah menyelam. Jika ini terjadi, kapal tak bisa mengontrol kemiringan. Pompa balas tidak berfungsi, kapal kehilangan kemampuan menahan kedalaman, dan akhirnya turun cepat tanpa bisa dihentikan. Ini teori paling masuk akal karena tidak ada distress signal sama sekali. Beberapa serpihan yang ditemukan adalah bagian sistem torpedo. Kemungkinan ada kerusakan, kebocoran kecil, sistem pendorong gagal, air masuk ke kompartemen. Kebocoran di ruang torpedo bisa menyebabkan trim depan berat, membuat kapal menukik. Ini menjelaskan mengapa kapal turun cepat dan tidak stabil.
Pada akhirnya, apapun penyebab awalnya, satu hal pasti terjadi, implosi. Implosi adalah kehancuran struktural ketika tekanan laut mengalahkan kekuatan metal kapal. Perbedaannya dengan ledakan adalah, ledakan, energi keluar. Implosi, energi masuk ke dalam, menghancurkan dari luar. Karena itu, kapal pecah menjadi 3 bagian besar, haluan, badan tengah, buritan. Semua terlihat runtuh ke dalam, bukan keluar. Ini ciri khas implosi. Meski penyebab teknis bisa dijelaskan, ada 3 pertanyaan yang sampai hari ini masih dibahas analis pertahanan. 1. Kenapa kapal tidak sempat kirim sinyal darurat? Bahkan beberapa detik saja seharusnya cukup. Artinya, kerusakan awal mungkin sangat cepat. 2. Kenapa benda-benda yang naik ke permukaan berbeda jenisnya? Seperti ada kerusakan internal bertahap sebelum implosi total. 3. Kenapa kapal turun begitu cepat? Jika hanya blackout, mestinya turunnya masih bisa melambat. Ada kemungkinan trim tank gagal membuat kapal menukik tajam. Berdasarkan bukti resmi, puing-puing dan analisis teknis internasional, penyebab paling kuat adalah kombinasi blackout plus hilangnya kontrol kedalaman, turun cepat, implosi di bawah 800 meter. Tidak ada bukti sabotase, tidak ada bukti ledakan torpedo, dan tidak ada bukti konflik internal. Jadi, kesimpulan, fakta teknis. Kapal hancur karena tekanan laut ekstrim setelah hilangnya kendali di kedalaman besar.